Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aryani Astuti, instruktur Smart Tematik ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 8 di kelas 4, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Oke, kita tema 8 ya, daerah tempat tinggalku. Nah, di mana kalian berada, disitulah tempat tinggal kalian ya. Ada yang berada di pedesaan, ada yang di kota, ada yang di pulau lain, bahkan ada yang di negara lain. Tetapi kakak kali ini akan membicarakan tentang daerah tempat tinggal kita. Untuk selanjutnya, yuk kita simak bacaan bahasa Indonesia berikut ini. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia, mencermati tentang tokoh-tokoh yang terdapat pada fiksi atau teks fiksi. Nanti tokoh-tokoh pada teks fiksi, cerita fiksi ini, kita bisa tahu tokoh utamanya maupun tokoh tambahannya. Nah, pengertian fiksi sendiri adalah sebuah prosa yang tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Nah, jenis fiksi itu ada 3. Ada novel, roman, dan cerpen. Kalau novel itu ada tokoh utamanya dengan pro dan kontranya dari awal sampai akhir hingga klimaks atau ada endingnya. Kalau roman itu ada beberapa tokohnya, kemudian biasanya ini adalah yang klasik-klasik. Kalau cerpen yaitu hanya cerita pendek. Nah, adik-adik nanti bisa belajar membuat cerpen. Coba nanti adik-adik berimajinasi, berpikir, kemudian membuat cerpen ya. Nanti bisa kita latih lagi. Oke, kakak lanjutkan ke soal-soal. Nah, di sini simaklah kutipan teks berikut ini. Si lancang sudah mulai bosan dengan kehidupan yang serba kekurangan. Ia mengeluh, tampak putus asa. Berkali-kali ibunya memberi nasihat kepada si lancang agar anaknya tekun bekerja. Sabarlah nak, jangan kamu terus-terusan mengeluh. Kita memang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan putus asa dan jangan menyerah. Begitu ibu si lancang menasihati anak semata wayangnya itu. Nah, bacaan ini dikutip dari Si Lancang dalam kumpulan cerita rakyat Citra Aji Parama tahun 2007. Untuk selanjutnya soalnya masih ingat ya bacaannya, kita lanjut di soalnya. Nah, sifat ibu si lancang tadi adalah A. Pemalas, B. Pemarah, C. Penyabar, D. Mudah penyerah. Kalau dilihat dari jawaban di atas, yang paling benar adalah ibunya seorang penyabar ya. Ibunya bukan pemalas, bukan pemarah, dan bukan orang yang mudah menyerah. Kita lanjut. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Suatu ketika saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakitnya. Setelah gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya bagaimana cara mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis.
Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, cerita ini diambil dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, Ajeng Restiani. Ya, kita lihat soal berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah melihat dan membaca cerita tadi ya. Soalnya adalah tokoh cerita di atas adalah A. Tupai, B. Ikan gabus, C. Ikan hiu, D. Tupai dan ikan gabus. Setelah mendengar ceritanya berarti tokohnya adalah tupai dan ikan gabus. Jadi jawabannya D. Oke adik-adik, jelas ya? Iya, oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, jenis cerita fiksi di atas adalah A. Roman, B. Novel, C. Cerpen, D. Drama. Jadi jawabannya adalah yang C. Cerpen, karena merupakan cerita pendek ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Jika tokoh dalam cerita berwatak jahat dan durhaka, maka ia disebut sebagai A. Antagonis, B. Oportunis, C. Melankolis, D. Protagonis. Nah, kalau yang jahat adalah antagonis. Jadi tokoh yang baik protagonis. Yang B dan C hanya untuk mengecoh saja ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Tokoh tambahan dalam cerita fiksi di atas adalah, tadi kita sudah mendengarkan semua ya. Ada tupai, B. Ikan gabus, C. Ikan hiu, D. Kepiting. Jadi yang tokoh tambahannya adalah ikan hiu ya, ikan hiu. Kepiting tidak ada dalam cerita tersebut. Kita lanjutkan. Bagaimana adik-adik materi pembelajaran dari video yang kalian simak sebelumnya? Sudah cukup jelas bukan? Nah adik-adik jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir ya. Adik-adik, pernahkah kalian menjumpai kesulitan dalam belajar? Nah, kalau kalian memiliki kesulitan dalam belajar, jangan khawatir, Primagama punya solusinya. Di Primagama, kalian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik yang akan menjawab masalah-masalah kesulitan belajar kalian. Kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan tentang materi-materi pembelajaran dan juga akan mendapatkan smart exercise yang berisi soal-soal yang akan membantu kalian dalam belajar. Adik-adik, tidak hanya itu, Primagama juga memiliki fasilitas layanan pendalaman materi. Apa saja kira-kira? Ada remedial yaitu pengulangan, dan juga ada enrichment yaitu pengayaan, dan yang terakhir ada consulting yaitu pendampingan dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Selain itu, Primagama memiliki metode belajar Smart Solution. Smart Solution ini adalah metode belajar anak cerdas yang akan memudahkan kalian dalam belajar. Untuk kalian, adik-adik sekalian yang ada di jenjang SD, jangan lupa ya, ingat bahwa Primagama memiliki metode belajar tematik integratif yang sama seperti metode pembelajaran kalian di sekolah. Jadi ingat-ingat ya. Adik-adik, bagaimana ya caranya kalau kalian mau mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari Primagama? Nah, kalian cukup daftarkan diri kalian ke Primagama terdekat di kotamu.
Mari wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk melanjutkan materi tadi, kita simak yuk video lagi. Kita akan belajar IPA. Nah, IPA kita akan membicarakan tentang KD 34, yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang ini ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda, ya. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya itu juga dapat menyebabkan benda bisa berubah arah. Kemudian, gaya juga dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Yang terakhir, gaya juga bisa mengubah bentuk benda. Kita lanjutkan soal-soalnya. Nah, kita lihat gambar di sini ya. Di sini ada pemain bola, kemudian bolanya di atas kepala ya. Ini di dahi. Gambar di atas adalah salah satu contoh gaya dapat menyebabkan benda dia menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, atau benda berubah arah, atau yang D mengubah bentuk benda. Ini jawabannya adalah yang C, benda berubah arah, karena bolanya nanti mau dilempar ke gawang ya, jadi bendanya atau bolanya itu akan berubah arah. Oke, sudah jelas ya adik-adik? Oke, kita lanjut. Nah, ini terdapat gambar seorang anak laki-laki sedang menendang bola. Gaya yang terjadi seperti pada gambar di atas berbentuk A, tolakan, B, pegas, C, tarikan, atau D, dorongan. Jelas sekali ya gambar ini bahwa bola ditendang, berarti didorong oleh anak tersebut. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Nah, ini ada gambar plastisin adik-adik. Tahu ya plastisin? Kalian pasti punya di rumah ya, bisa dibentuk apapun macam-macam ya. Nah, gambar di atas adalah salah satu contoh gaya yang dapat menyebabkan A, benda diam menjadi bergerak, B, benda bergerak menjadi diam, C, benda berubah arah, atau D, mengubah bentuk benda. Dilihat dari bentuknya, semula biasa saja ya, kemudian diubah menjadi beberapa buah-buahan, berarti jawabannya adalah yang D, mengubah bentuk benda ya, diingat-ingat dek. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar, ada seorang wanita, kemudian ada papan seluncur ya, kayak seperti peluncur ya. Nah, pada gambar di atas, pengaruh gaya menyebabkan gerakan benda A, menggelinding, B, melayang, C, memantul, D, meluncur. Kalau melihat jawabannya yang A, menggelinding itu biasanya berbentuk bulat ya, bulat seperti bola ya. Ternyata dia bukan bola. Nah, kemudian kalau melayang kan berarti di tengah-tengah ya adik ya. Nah, selain itu memantul biasanya yang terbuat dari karet, contohnya bola tadi. Yang D adalah meluncur. Berarti jawabannya adalah yang D, meluncur. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ketika seseorang pengemudi mobil mengerem mobil tersebut akan berhenti. Hal tersebut dikarenakan adanya gaya A, dorong, B, tarik, C, gesek, D, gravitasi. Nah, menurut adik-adik jawabannya apa ini? Mobil yang tiba-tiba mengerem. Nah, itu terjadi gaya apa? Gesekan. Ya, betul, gaya gesekan. Kalau daya dorong berarti kita mendorong ya, menekan. Kalau tarik kita menarik. Kemudian kalau gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Seperti contohnya benda-benda yang jatuh ya. Contohnya buah dari pohon kemudian jatuh, itu karena ada daya tarik bumi. Atau disebut juga gravitasi. Oke, jelas adik-adik? Ya, sampai sini jelas ya. Senang ya kalau kita mempelajari tentang gaya. Jadi yang setiap hari kita bisa melakukan, ternyata kita tahu apa gaya yang disebabkannya. Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan mempelajari tentang IPS ya. Kita belajar KD 3.3.
mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi ya. Oke. Nah, di sini ada kegiatan ekonomi. Ada gambar sungai, ada gambar laut, ada gambar sawah, dan juga ada gambar jalan yang penuh dengan alat transportasi. Nah, sebenarnya kegiatan ekonomi sendiri itu apa toh? Nah, kita lihat ya, kita simak. Kegiatan ekonomi itu adalah segala usaha manusia untuk mendapatkan penghasilan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ya. Contohnya ayah kita bekerja untuk siapa? Ya untuk keluarganya, untuk keluarga kita, untuk ibu dan anak-anaknya. Bahkan kadang-kadang ayah juga bisa membiayai lingkungannya, yaitu keluarga besarnya, ada nenek, ada kakek, atau ada paman atau keponakan. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kegiatan ekonomi ini bermacam-macam. Nanti ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Kalau yang menghasilkan barang berarti orangnya menghasilkan barang baru dijual. Kalau yang menghasilkan jasa, dia hanya memberikan jasanya atau tenaganya. Nah, contohnya kalau yang menghasilkan barang, pengrajin sepatu, dia menghasilkan sepatu. Pengrajin keramik, dia akan menjual keramik. Kemudian termasuk petani, nelayan, itu juga penghasil barang. Kemudian kalau penghasil jasa, contohnya ada guru, ada dokter yang saat ini baru dibutuhkan ya anak-anak. Kemudian ada juga tukang rambut atau salon dan sebagainya. Nah, kita simak soal berikut ini. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, konsumsi, dan distribusi. Jenis pekerjaan berikut yang berhubungan dengan kegiatan produksi adalah A. Pedagang, B. Petani, C. Supir, D. Agen. Nah, yang menghasilkan barang atau produksi, tadi masih ingat kan? Berarti antara A, B, dan C dan D adalah B. Petani ya. Oke, bisa ya adik-adik? Kalau supir itu adalah jasa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada banyak jenis kegiatan ekonomi, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, perindustrian, dan jasa. Contoh hasil kegiatan ekonomi perhutanan: A. Jagung, B. Padi, C. Pinus, D. Gandum. Kalau melihat jawaban ini, jagung berada di mana, Dek? Apakah di hutan? Tidak ya, dia ada di sawah atau tegalan. Kemudian padi itu di sawah. Nah, pinus ini ada di hutan. Kalau gandum juga di pertanian ya. Nah, selain pinus, hasil hutan adalah ada rotan, ada damar, dan sebagainya. Sudah jelas adik-adik tentang hasil kegiatan ekonomi ini? Oke, kita lanjut ya. Karena kekayaan alam di suatu daerah dengan daerah lain berbeda menyebabkan terjadinya keragaman titik-titik bagi penduduknya. A. Agama dan keyakinan. B. Penghasilan yang sama. C. Jenis mata pencaharian. D. Perilaku bermasyarakat. Nah, di sini yang menyebabkan terjadinya keragaman adalah jenis mata pencaharian ya. Karena kalau agama dan keyakinan jelas bukan. Penghasilan yang sama, semua orang penghasilannya tidak sama ya, berbeda-beda. Kemudian perilaku masyarakat bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang C, jenis mata pencaharian. Soal selanjutnya. Kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi ditunjuk oleh A. Banyaknya penduduk pantai yang membudidayakan rumput. B. Keberagaman hasil produksi pertanian yang dijual di pasar tradisional. C. Jumlah objek wisata di berbagai daerah meningkat. D. Kegiatan perdagangan terjadi di setiap daerah.
melihat soal di sini adalah pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan berarti jawabannya adalah yang A ya, karena lingkungannya pantai maka banyak yang membudidayakan rumput laut. Oke adik-adik, jelas ya? Oke, kita lanjut. Sudah capek belum? Iya, kita tetap harus semangat ya. Kita lanjutkan lagi. Kita akan belajar tentang PPKN atau Pendidikan Kewargaan Negara. Kita belajar KD 3.3, yaitu menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini kita lihat nih manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa adik-adik? Iya betul, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keberagaman ini meliputi ada adat istiadat, kesenian, bahasa, kekerabatan, bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Contoh bentuk fisik bagaimana? Nah, kalau orang Jawa biasanya kulitnya sawo matang atau coklat ya. Kalau daerah Sumatera atau Sulawesi, Kalimantan biasanya putih-putih. Kemudian kalau yang daerah Indonesia Timur biasanya hitam dan berambut keriting. Tidak apa-apa, perbedaan ini membuat kita semakin kaya. Dengan adanya perbedaan ini, kita nggak usah takut, tetapi kita harus tetap menghormati dan tetap menghargai semuanya. Karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, kita lanjutkan, kita masuk di contoh soal. Keberagaman karakteristik yang ada di Indonesia seharusnya dapat memacu adanya A. Perpecahan bangsa, B. Persatuan dan kesatuan bangsa, C. Memecah belah bangsa, D. Memperluas budaya tertentu. Nah, keberagaman ini harusnya apa? Harusnya yang B ya, membuat adanya persatuan dan kesatuan bangsa ya. Meskipun beragam, kakak tadi sudah bilang tetap harus bersatu dan saling menghormati. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ya. Oke. Pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung adanya keberagaman karakteristik yang ada di Indonesia adalah A. Menerima budaya daerah lain dengan baik, B. Menolak budaya lain daerah yang tidak sesuai dengan budaya kita, C. Menghormati budaya daerah lain, D. Menghormati perbedaan budaya yang ada. Ingat, yang tidak mendukung. Nah, yang tidak mendukung adalah yang B. Menolak budaya lain daerah yang tidak sesuai dengan budaya kita. Oke, soal selanjutnya. Mau menerima keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai bagian dari budaya nasional dapat menumbuhkan sikap A. Nasionalisme, B. Strukturalisme, C. Etnosentrisme, D. Federalisme. Jadi jawabannya apa adik-adik? Coba lihat. Iya, betul, jawabannya adalah yang A. Nasionalisme. Perhatikan beberapa kegemaran berikut ini. 1. Menari, 2. Bulu tangkis, 3. Melukis, 4. Sepak bola. Perbedaan kegemaran dalam bidang seni. Ingat ya, seni ditunjuk pada angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Kita lihat yang satu tadi apa? Menari. Nah, menari ini adalah seni. Kemudian kita ambil ya. Yang 2 bulu tangkis. Bulu tangkis itu apa? Seni atau olahraga? Oh, olahraga. Berarti tidak kita ambil ya. Kita lepas. Yang 3, melukis. Melukis juga merupakan bidang seni. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu B ya. Oke, kita lanjut. Pada saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional,
masing-masing sekolah menghimbau siswanya untuk berpakaian adat. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia memiliki titik-titik budaya. A. Keberagaman, B. Kesamaan, C. Keseimbangan, D. Keindahan. Nah, melihat jawaban ini, yang betul adalah yang A. Keberagaman. Ya. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai tema 8 ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.